Gua udah capek nge-review 2500 Pro. Tuh barangnya lagi gua pakai. Break-in charge, discharge berapa Om? Maksudnya? Kalau break-in itu lu tidak perlu menentukan cas discharge-nya. Break-in itu lu hanya menentukan kapasitasnya. Kapasitas si baterainya berapa? Kapasitas si baterainya kan 950. Jadi dibuletin ke 1000, tidak dibuletin ke 950. Nggak ada. Atau lu turunin ke 1000 gitu. Lu turunin ke 900, enggak. Dia pembulatan ke atas. Gitu. Kecuali lu mau refresh atau cycle, baru kita bicara break-in charge-nya berapa. Om, wah itu masih oke banget. Itu masih oke banget. Makanya sampai sekarang itu barang masih dikejar orang. Karena oke banget. Itu buat ngolah baterai, ya the best lah. Salah satu the best lah. Gue juga lagi nyari. Wah ribet juga ya di YouTube ya. Iya ribet. Ntar, ini gimana caranya gue naruh ini di sini. Biar goyang-goyang ini. Ini ganjel sini. Melorot, Yo, poneh ya. Kita sinau sama-sama. 2500 kalau ditanya, oke. Dia menangnya bisa ngecas 100 tuh salah satu. Jadi tuh baterai abis lu discharge, lu cas 100, wah itu padat banget sih. Padat banget. Itu padat banget baterainya. Satu lagi, gue mau sharing soal ban. Dan banyak yang nggak tahu. Banyak ya, tapi ada sih yang udah tahu. Cuman bagaimana lu ngatur mobil itu, dia mau tarik ke kanan, dia mau tarik ke kiri, lu bisa atur dari ban. Nah, itu yang jarang orang kasih tahu sama lu pada. Ya pertama soal itu. Dapet kan gua. Ya mobilku ketiban dah. Oh enggak deh. Nah, dapet kan. Nah, ini enak. Oke. Lanjut. As recommended selain Hatsap. As yang recommended selain Hatsap nggak ada. Cuma ada Hatsap. Ya, pakai yang reinforce yang hitam. Reinforce yang hitam itu ada 2. Ada yang reinforce hitam itu cari yang made in Japan kalau bisa dapet ya. Dia sikunya beda. Dia sikunya itu lebih tajam, nggak bunder. Apa ya? Dia lebih bersiku dia, nggak terlalu oval. Kalau yang baru sekarang kan dia ukurannya lebih kecil sama terlalu oval. Nah kalau itu dia enggak. Reinforce yang hitam tuh. Itu beda bentuk asnya beda. Nah, ini ya terutama kepake di SDC, terus pokoknya di STB-STB-an, damper-damperan,
Jadi gini, ban itu tidak selamanya harus nge apa ya, ngunci. Ban itu kayak ini sengaja gue bikin ngepleh, tapi belakangnya padat, agak padat gitu. Sangat-sangat membantu di IC dan bouncing. Gitu. Jadi mobil ngebuang itu yang ngebuang bodinya, bannya masih napak. Itu pertama. Kedua, ban yang gimana ya, lo mau bikin mobil itu, oh mobil gue kurang ke kiri nih. Atau lu pernah lihat nggak sih mobil loncat, mobil tuh loncat dia gini, dia nyender kiri, dia ke kanan, tapi dia balik lagi ke kiri. Loncatnya mobil begini, ke kiri terus dia balik lagi ke kanan gini, turunin dia ke kanan gini. Nah, itu bannya nih, ini kelihatan nggak sih? Gua kasih apa ya? Aduh, ini WhatsApp lagi, keras lagi nyambutnya. Kayak spacer bawaan dari roller itu loh, dari ringless itu loh. Apa sih namanya? Jadi gue bikin itu, ban itu kalau gue mau narik mobil gue ke kanan, maka ban kanan gue ini gue bikin lebih nonjol ke kanan dibandingkan ban kiri gue. Jadi ban ini ban kanan lebih menonjol ke kanan kalau mobil gue mau narik ke kanan. Kalau lo mau lebih cepet nariknya, dua-duanya lo bikin. Selamat malam, dua-duanya lo pengkangin. Mobil itu ban kanan itu lebih lebar dibanding ban kiri. Jadi si mobil itu saat dia jalan itu dia pasti nariknya ke kanan, narik ke kanan. Kalau zaman dulu kan orang mainin kecilin ban. Mau kemana arahnya si mobil, bannya dikecilin, ban itu lebih kecil. Jadi mobil nyender begini, tapi kenanya di sini nanti. Nah makanya gue ngakalinnya, gue main dari sini, dari spacernya itu. Sering dipakai di ban kok biasanya. Betul. Jadi kita mau bikin mobilnya itu sender ke kiri atau mau sender ke kanan, itu kita nyetelnya dari spacer yang ada di sini. Nih. Nih. Kelihatan nggak? Nah, nih. Jadi ban sebelah kanan lu lebih nonjol keluar dibandingkan ban sebelah kiri. Itu dipastikan mobil lu bakalan narik ke kanan. Kepalanya ke kanan. Kalau lu mau bikin dua-duanya, dia drastis banget nariknya begini. Itu enak buat ngakalin track yang begitu. Track yang masuk IC-nya itu posisi mobil lagi nyender di kiri. Jadi begitu dia belok, set, mobil kan nyender di kiri nih, set, nyender di kiri, masuk IC kan nabrak. Nah, kalau bagaimana caranya si mobil itu begitu dia nyender ke kiri, dia balik lagi ke kanan. Jadi dia begitu ketemu IC, dia nggak nabrak begini, nggak nabrak ini, tapi dia ngayun, set. Nah, itu mobil mesti cepet-cepet dibalikin ke kanan. Makanya main Tamiya itu track yang paling susah, ngadepin IC yang paling susah yang tarikannya pendek.
Itu yang paling susah. Kalau orang baru main Tamiya, "Oh enak ya, IC-nya cuman tarikan 2, tarikan 1." Itu lebih susah, karena kenapa? Mobil belum sempet balik ke kanan, udah disuruh masuk IC. Jadi dia masuk pasti bakalan nabrak itu, nabrak dinding sebelah kanan, dak gitu. Itu yang bikin mobil kusut, itu yang bikin mobil kelontang, gitu. Jadi, salah satunya lu bisa mainin dari sini, dari ban. Jadi mobil ngayun, begitu. Jadi dia sempet balik ke kanan, dia langsung ngayun, gitu. Jadi enak, mobil tuh nggak nempel kiri terus nabrak gini ke ASI, nabrak jeder, enggak. Mobil masuk kiri, sempet balik ke kiri dulu, baru dia masuk ke IC. Jadi di IC-nya lebih enak dia, lebih ngayun, begitu. Dia pakainya kayak mana? Itu loh, kalau lu pada hafal bawaan ini loh, bawaan ini apa namanya nih? Gue lupa nih. Nah nih, pakai ini aja, pakai ini. Maksimal 2 ya, sebelah satu sisi maksimal 2, jangan dibikin lebih dari 2, udah terlalu jauh. Maksimal 2, udah. Gitu, jadi mobil slep, nggak balik, dia cepet balik, langsung masuk ke IC, nggak juder, nggak nabrak. Gitu. Kalau di STO sih, kalau kayak di STO banyak, setelannya mah banyak supaya bikin mobil untuk dia balik itu banyak banget yang bisa disetel. Nah, berhubung itu nggak bisa jadinya pengaruh oski, pengaruh roller yang deket sama ban dan jauh sama ban apa Om? Kayak gini, nih. Deketnya maksudnya gimana ya? Dekat kayak gini lah ya, gue berasumsi kayak gini, nih. Kalau kita bilang di STO ini namanya stay depannya ini stay depan busur. Nah, makin deket roller sama ban, itu tikungannya makin lincah. Makin deket posisi roller sama ban, tikungannya makin lincah, makin cepat mobil keluar. Gitu, karena dia barengan sama hampir bersamaan dia sama ban masuk tikungannya. Jadi mobil akan jauh lebih lincah di tikungan. Gitu. Cuman nggak enaknya jadi terlalu liar mobil. Tapi kalau lu pakai pivot AT masih berani. Karena nih salah satu nggak enaknya pivot AT nih. Karetnya putus-putus tuh, sisa 2 biji tuh. Yang kanan mah masih utuh, yang kiri udah putus 2 biji. Tuh, 2 biji. Tuh. Gitu. Jadi tapi ya ini, dia makin deket ke ban berarti kan apalagi lu belakangnya stay belakangnya nggak ditarik, kalau punya gua kan ini gua tarik mundur nih stay belakangnya. Jadi walaupun ini gua rapetin ke ban, tapi tidak merubah sumbu antara roller gua. Makin pendek mobil, sumbu rollernya ya, sumbu tiang ini ketemu tiang ini, makin pendek dia ke dalam, makin lincah di tikungan. Tapi lompatnya akan jauh lebih susah dan IC-nya akan lebih berantakan. Makanya gue ngakalinnya depan yang gue tarik ke dalam untuk gue ngejar tikungan, tapi belakangnya gue tarik lagi ke belakang. Jadi si diameter ininya sumbu ininya tetap gue jaga. Jadi loncatnya juga masih enak, IC-nya juga masih lebih gampang. Gitu.
Piye, ada lagi nggak? Yuk, kita sinau sama-sama yuk. Yang ini udah lah ya, udah pada paham lah ya. Ini mah udah pada, yang udah sering nonton live IG gua pasti udah tahu nih. Nah, tuh. Dia nggak bakalan jatuh lah, apapun juga nggak bakalan jatuh. Begitu. Nah, di sini di YouTube gue bakalan upload, jadi bisa ditonton ulang. Cuman ya gini lah ya, ala kadarnya, nggak pakai studio-studioan. Oke, ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada yang nanya lagi, kita sudahi. Kelebihan setting roller depan pakai Naga 13 yang ring itu apa ya? Maksudnya? Roller Naga 13 yang kayak gini. Ini karena dia ada karetnya kan, buat ngebantu di IC. Buat ngebentuk ini IC. Di STO lebih enak setting stay depan pivot apa rigid om? Kalau gua sekarang STO itu lebih demen pivot AT. Pivot AT, karena buat ngakalin IC lebih enak. Kelebihan settingan roller depan pakai 13 Naga sama 13. Oh, ditumpuk kayak begini. Nah, ini salah satu sebetulnya gini. Tujuannya ditumpuk itu kan gini loh. Prinsip dasarnya roller itu makin gede, makin tebel dia nempel ke dinding, berarti makin tebel dia hambatannya. Makin tebel hambatan mobil di dinding, di track. Jadi mobil akan lebih ngerem. Ya nggak ngerem-ngerem banget sih, tapi akan mengurangi kecepatannya saat dia masuk tikungan. Itu. Nah, kalau kayak gue, atasnya, bawahnya ringless, tapi atasnya gue tumpuk pakai 13 karet. Ini sisa settingan JT kemarin nih di track 2 nih. Track setruk. Gitu. Kalau tips supaya lompatan jauh om, apakah ada? Ada, lumayan damper. Nih, kayak JT kemarin ya, kita ambil sampel kemarin di JT. Turun IC, mobil tekuk-tekuk dengan kondisi karet segini banyak nih, 1, 2, 3. Karet tebal-tebal lagi. Tapi mobil tekuk-tekuk. Kebanyakan diboncing, mobil nggak mau loncat. Nah, gue ngebantunya adalah pakai catcher. Tapi catchernya nggak gue matiin. Gue mainin. Jadi pada saat si mobil mau loncat, catcher yang ngangkat, sama dampernya ini ngangkat, mobil keangkat, gitu. Dan suspensinya lebih kerasin dikit, mobil akan lebih jauh loncatnya. Om, tanya dong, sebenarnya fungsi break-in dinamo itu apa ya? Fungsi break-in di dinamo, fungsi break-in di mesin, tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah memaksimalkan kemampuan mesin saat akan digunakan. Jadi gini, brush batu itu, kita bicara di STO dulu ya, di mesin das lah, kita bicara di mesin das.
Beras batu itu tadinya, jadi ini kumparan nih, kepala angkor, ya kan. Si beras batunya ini masih kotak, jadi dia nempelnya begini. Dia nempelnya masih begini nih, katakan ya. Dia nempelnya masih begini. Nah, di break-in ini adalah tujuannya kita ngebentuk si beras batu ini supaya dia bisa begini. Nah, jadi dia begini sama si kepala angkornya. Jadi dia lebih yang kena ke kepala angkornya tuh lebih banyak. Jadi dia jadinya begini. Dari dia begini, jadinya begini. Karena dia begini berarti kontak antara arus listriknya itu ke kumparannya itu makin banyak dan dia makin sempurna jadinya, gitu. Dan dia makin kenceng. Karena kenapa? Makin banyak aliran listrik yang masuk ke dia, gitu. Jadi fungsinya itu. Jadi makin jepit dia, makin kebentuk dia sesuai dengan itunya, kepala angkurnya kan bundar. Nah, dia ngebentuk lama-lama dan dia makin kenceng. Kenapa dia makin kenceng? Karena udah jadi si berasnya, dia udah meluk sama si kepala angkurnya, udah meluk begini, udah nggak begini lagi, tapi udah begini dia. Gitu. Jadi listrik yang dihantarkan dari baterai ke mesin itu lebih banyak. Karena yang tadinya kalau dia begini kan cuman begini. Tapi begitu dia begini kan jadi lebih banyak nih yang jari-jari atas gua kena juga gitu. Jadi listrik yang dianterinnya itu makin banyak. Begitu. Semoga membantu. Oke, apalagi yo, ada lagi yang mau ditanyain. Untuk cari torsi sama RPM sendiri bagus gimana? Cari torsi sama RPM. Jadi gini, lu main Tamiya itu nyari torsi sama RPM itu tidak hanya dari mesin, ya. Tidak hanya dari mesin. Lu bisa main dari gear, lu bisa main dari ban, dan lu bisa main dari mesin. Jadi ada 3 faktor yang bisa lu kotak-katik untuk mainnya, yang bisa lu kombinasiin gitu. Lu pakai mesin apa, gear-nya apa, break-in mesinnya bagaimana. 3 ini akan mempengaruhi. Contoh sederhana, gua pakai Magdas, oke. Ban gua 228 sama 231. Depan 228, belakang 231. Ya, dan gua pakai gear ijo. Ini top speed gua bakalan dapet banget. Dibandingkan dengan gua pakai ban. Jadi gua ngambil tenaganya tuh dari ban, bukan dari bukan dari mesin gua ngejarnya, tapi gua udah ngambilnya dari ban. Gitu. Jadi banyak kombinasinya. Kalau dari mesin sendiri, lu ngeluarin RPM mesin itu bisa dengan cara di-slap. Itu cara paling gampang, caranya di-slap. Gitu. Om, kalau nyeting BMX lompat jauh atau pendek gimana Om? Dari dampernya, lu mainin dampernya, lu atur jarak dampernya. Semakin main nih kayak gua, belakangnya ini sengaja panjang nih, karena gua mau ngejar begini mobil. Jadi pantat ini ngangkat, dia ngetok, dia langsung ngebuang gini. Jauh tuh ngangkat. Apalagi depannya lu panjangin lagi, jauh dia. Gitu.
Pemula mending beli STO RTR apa yang sudah polosan, Om? Kalau gua bilang mendingan beli yang RTR. Dari RTR itu lu bisa hafalin dan lu bisa create baru dari RTR gitu. Udah nih, apalagi ya, jadi main Tamiya itu banyak faktornya. Untuk main speed baterainya sebaiknya gimana ya, Om? Main Tamiya speed apa lu main speed? Maksudnya mobil lu ngencengin mobil. Tamiya speed sama NASCAR. Karena kalau lu tanya gue ngolah baterai Tamiya speed sama NASCAR, nyerah gue. Itu ada masternya sendiri-sendiri tuh, itu gila itu. Alat-alatnya juga, chargernya juga bukan charger sembarangan. Om, spacer suspensi pendek, apa lebih jauh lompatnya? Tergantung. Tergantungnya kenapa? Karena gini, ntar gue cari dulu barangnya. Ngencengin maksudnya, Om. Jadi gini ya, lu main Tamiya, ini Muhammad Nofri Rafindra, tolong di note. Lu main Tamiya, semua unsur yang ada di mobil saling berhubungan. Contoh sederhana, lu mungkin kalau ngelihat mobil gua larinya pelan, lu lihat di track pelan, tapi lu lihat di timernya. Kenapa? Definisi kenceng itu macem-macem gitu. Jadi gini, roller harus lu bagusin, harus lu break in. Semua yang berhubungan dengan bearing lu break in. Mesin berhubungan, baterai berhubungan, pemilihan penggunaan ban juga berhubungan dengan speed yang lu pengen. Gitu. Jadi semuanya itu saling berhubungan. Baterai lu mesti bener, mesin lu harus bener, bearing-bearing roda lu harus bener, bearing-bearing roller lu harus bener, harus bersih. Nah, itu bakalan kenceng mobil lu. Kalau di STO, konstruksi mobil itu juga paling penting. Itu. Ya. Nah, ini gue menjawab punyanya si Maesa Randi nih. Suspensi pendek, spacer pendek ya. Katakan lu pakai 84. Nih. Semua makanya gue bilang itu tergantungnya gini. Lu pakai spacer pendek tapi ini kan dipotong nih. Nah, si rumahnya ini dagingnya sampai ke sini ini, ke stoppernya ini lu cuma 0,5. Jadi dia panjang gitu. Jadi lu mesti tahu dulu dalam rumah got lu ini berapa? Dalamnya ini berapa? Si pernya itu masuknya berapa dalam ke dalam sampai ke stopper sini. Sampai ke stoppernya sini. Nah, itu mempengaruhi permainan per lo. Gitu. Kalau katakan normal, standar-standar aja, ya mobil dengan spacer pendek loncatnya lebih jauh. Karena cenderung lebih keras suspensinya. Gitu. Loncatnya akan lebih jauh. Tapi efeknya landingnya bisa terlalu bumpy. Dia nggak blep, nggak diem gini langsung cek, masih ada mainnya dikit gitu. Sama-sama Nofri. Begitu. Jadi
eee, banyak faktor. Sama-sama Maesa. Oke, udah mau 35 menit, ada yang nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kita jumpa lagi di next time. Oke? Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat malam.